Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dimensi Halus semuanya, selamat datang di channel sederhana ini. Oke teman-teman, kita sekarang akan melanjutkan pembahasan mengenai dunia perhantuan. Seperti video-video yang sudah saya upload di video saya yang kemarin, yang bulan lalu dan minggu lalu, silahkan disimak bagaimana cara mengaktifkan indera keenam, ya, agar kita benar-benar bisa ngelihat hantu. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah apa yang harus kita lakukan pada saat kita sudah melihat hantu. Ya, pada saat kita sudah melihat hantu, ketemu dengan hantu, bahkan bisa dibuka jalur komunikasi dua arah, apa yang mesti kita lakukan? Ada beberapa hal ya. Yang pertama, pada saat teman-teman sudah bisa melihat hantu, maka saran saya apabila itu pengalaman pertama, cukup melihat saja. Ya. Teman-teman cukup melihat. Perhatikan, ya, amati. Kalau mereka tidak membuka kontak komunikasi, kita pasif dulu. Kita pasif. Ini ya sahabatku, ini yang pertama. Jadi kalau kita sudah masuk ke penglihatan, penampakan, dan melihat sosok penampakan, maka awal-awal latihan adalah diam saja, pasif. Yang kedua, poin kedua, kalau kita sudah bisa melihat hantu dalam posisi sedang melihat, kalau jangkauannya dekat dan bisa ada peluang komunikasi, tentu ini adalah pengalaman mungkin yang kedua atau ketiga kali melihat hantu, maka teman-teman sudah bisa memulai berkomunikasi. Ya, silahkan coba lakukan komunikasi. Tidak semua hantu bisa berkomunikasi dengan kata-kata. Ada di antaranya hantu-hantu bisu yang memang perlu bahasa isyarat. Nah, ini biasanya secara alami saja nanti belajarnya, bahasa isyarat ya, yang sama-sama bisa saling memahami. Poin ketiga, pada saat teman-teman melihat hantu dan proses melihat benar-benar dalam keadaan saling menatap, maka yang perlu kita lakukan adalah menjaga ritme jantung agar tidak terlalu kencang, ya, karena efeknya kalau degup jantung kita terlalu kencang, maka akan terjadi kelelahan jantung dan ini membahayakan kesehatan jantung ya sahabatku. Tentu kalau teman-teman sudah merasa nggak kuat, merasa jantungnya berdebar terlalu kencang, maka ada baiknya mengakhiri proses melihat penampakan tersebut, ya, dengan meninggalkan tempat tersebut, ya, pelan, tidak perlu lari, tidak perlu kepanikan, tidak perlu, ya. Karena kalau terjadi kepanikan nih biasanya bisa aja kepleset, kebentur dan membahayakan keselamatan kita. Jadi pergi pelan-pelan, santai. Ini kalau jantung dirasa nggak kuat. Yang terakhir, yang keempat, pada saat teman-teman sudah berhasil berprosesi melihat hantu, ya, ada tahapan bisa interaksi dan bisa melihatnya. Maka setelah proses itu semua selesai, maka teman-teman usahakan membasuh wajah, membasuh tangan, kaki. Kalau dalam Islam silahkan berwudu, bersuci, ya. Nah, untuk teman-teman yang beragama lain, membasuhlah, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, agar eder-eder negatif tertinggal di tempat tersebut dan tidak mengikuti kalian saat pulang ke rumah. Mudah-mudahan hal singkat ini bisa menjadi wawasan tambahan buat teman-teman, dan mari kita belajar dengan tertib, disiplin, lengkapi dengan doa agar setiap kegiatan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya tentang dunia perhantuan dan indera keenam di channel Dimensi Halus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.